wabarakatuh. Saya mahasiswa PBG Daljab 2020 angkatan 1 dari LPTK Universitas PGRI Madiun. Nama saya Eni Fatmatul Hawa. Saya akan melaksanakan ujian kinerja pada hari ini. Dan ini adalah identitas saya, menunjukkan bahwa saya memang mahasiswa peserta PBG Daljab 2020 angkatan 1. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua ya? Ya. Masih semangat? Masih. Harus tetap semangat karena kalian sudah kelas 3, sebentar lagi ujian, jadi harus selalu semangat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita awali dengan berdoa agar apa yang kita ceritakan dapat tercapai. Silakan dipimpin doa. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Saya absen dulu. Mungkin ada yang bisa saja hari ini? Ya. Bisa. Semua. Semua. Jelas. Jadi sehat semua. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan perlengkapan alat tulisnya disiapkan, pulpen, buku, modul, bahan ajarnya disiapkan semua. Terus kemudian sampah, mungkin dilihat di samping kirinya ada sampah, silakan dibuang. Sudah semua? Ya, semua. Kalau rasa nyaman, nanti belajarnya juga nyaman. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu limit fungsi aljabar. Namun sebelumnya saya jelaskan dulu tujuan pembelajarannya hari ini. Untuk limit fungsi aljabar, ini untuk limit fungsi aljabar itu tujuan pembelajarannya hari ini adalah agar kalian dapat menghitung nilai limit menggunakan substitusi. Kemudian kalian dapat menggunakan limit dengan contoh orang. Yang terakhir adalah menggunakan perkalian bentuk sekawan. Jadi hari ini kita pelajari 3 indikator itu atau materi yang ada 3 hal itu. Namun sebelumnya saya ingin tahu definisi limit, dan sebelumnya minggu lalu kita sudah belajar apa? Ya, Kita minggu lalu belajar statistika ukuran penyebaran data. masih ingat ya? Jadi minggu lalu kita belajar ukuran penyebaran data. Apa saja ukuran penyebaran data itu? Jangkauan, simpanan rata-rata, variasi, dan simpan baku. Ada 4. Minggu lalu kita belajar ukuran penyebaran data, jangkauan, simpangan, variasi, dan simpangan baku. Masih ingat semua yang lain? Sekarang kita pelajari limit fungsi aljabar. Minggu lalu sudah saya ingatkan agar kalian bisa mencari di internet, membaca buku. Ya, sudah dilakukan apa belum? Apa? Saya ingin tahu limit itu apa? Limit itu pendekatan, Bu. Pendekatan. Contohnya apa? Contohnya pada makanan ada tanggal kadaluarsa. Pada makanan ada tanggal kadaluarsa juga termasuk limit. Kenapa? Kira-kira kenapa kok disebut limit? Kadaluarsa itu kenapa? Karena pada tanggal
kimia, kemudian pada kehidupan sehari yang sering kalian pakai, internet itu ya, tadi unlimited. Kemudian kalau dalam jurusan kalian, jurusan apa? TKL. Nah, berarti kan mempelajari kecepatan itu kan juga bisa menggunakan limit. Nih, saya putarkan video tentang limit. Untuk menambah wawasan kalian, silakan dicermati contoh aplikasi ini dalam kendaraan. Itu tadi adalah contoh penggunaan mobil ya. Rio, ngantuk? Ayo, ketiga lagi. Nah, contoh video tadi adalah jadi mobil itu sebelum dijual itu ada namanya apa? Dilatih dulu ya, coba dulu, dicoba. Nah, coba kalian kan sudah tahu apa saja yang ada di dalam uji coba itu yang dibutuhkan apa. Nah, limit ini juga termasuk bisa digunakan untuk mencoba kecepatan tadi bagaimana agar kendaraan tidak nabrak. Terus ya, jadi itu bisa menghitung dengan limit seperti tadi. Jika dia menggunakan kecepatan 100 per jam, itu bisa menabrak sebuah tembok. Jadi untuk menjaga keamanannya itu tidak boleh melebihi dari 100 km per jam. Seperti itu sudah tadi. Jadi limit itu banyak sekali manfaatnya selain pada industri teknik, banyak sekali
dikembalikan, yang bawah juga. Ayo, dari situ juga dari ini sama teruskan sama lanjutkan. Dari permasalahan ini limit x mendekati 0, x akar 2 plus x ditambah akar 2 min x, 2 plus 2 min 2 dari mana? Akar dari akar kenapa kok hilang? Apa? Nggak tahu. Konsepnya akar itu ketika akar dikali dengan akar maka hasilnya adalah angka yang di dalam akar, makanya itu tinggal 2 plus x dan 2 min x. Ayo dilanjutkan, saya beri waktu 2 menit coba dihitung menggunakan dilanjutkan untuk saya menemukan hasilnya. Nanti x nya diganti dengan 0. Ayo dicoba. Ada yang sudah ketemu hasilnya? Ziki, ayo coba ditulis di papan tulis agar temannya lain juga bisa memahami. Setelah ini. Semangat. Selesai. Terima kasih, silakan kembali. Nah, untuk jawabannya Ziki dari akar T tadi hasilnya adalah akar 2. Dengan akar seperti itu. Coba ada yang belum paham dari ini? Terus kalian menghitung itu hasilnya sama apa tidak? Sama. Rio, hasilnya berapa? Sama atau tidak? Tidak sama. Kenapa? Coba. Mananya ini? Nah, kenapa dari dikasih 0? Karena ini masih bisa dihabiskan ya. Ini akar T dengan akar T ini bisa dihapus, jadi hilang. Tinggal akar 2 dan akar 2. Ini di sini 1, di sini juga 1. Berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Bisa dijumlahkan karena angka yang dalam akar ini sama. Berarti hasilnya 2 akar 2. Ada x di sini karena ini ada x-nya kan? Nah, 2x. X-nya bisa dicoret apa tidak? Bisa dicoret. Jadinya menyisakan 2 akar 2 per 2 sama 2
tadi kriteria karena bisa jadi menemukan hasil manajemen produksi. Nah, jadi boleh menggunakan tidak menggunakan substitusi boleh kalau bentuknya pecahan, tapi kalau kalian mencoba substitusi juga tidak apa-apa, siapa tahu tanpa karena substitusi itu mudah ya, jadi menggunakan substitusi dulu, kalau ada hasilnya tidak perlu lanjut ke pemfaktoran. Kalau tidak ada hasilnya maka lanjut ke pemfaktoran. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Ayo. Siapa yang mau bertanya? Ya. Apa? Jadi contoh tahu tadi kalau bentuk perkalian sekawan itu apa dikali dengan yang ada kan ya meskipun letaknya pada bentuk. Nah, apakah seperti ini ya? Apakah harus dikalikan dengan yang ada akarnya meskipun bentuknya di atas? Mungkin kalau rasional bentuknya memang di bawah dan dikalikan dengan yang penyebutnya ya. Bagaimana? Ada yang tahu alasannya? Coba. Cuma apa? Karena perkalian sekawan beda dengan rasional, jadi harus dikali dengan akar meskipun letaknya pada pembilang. Nah, jadi untuk sekawan itu apa? Jadi kawannya. Jadi kalau bentuk sekawan itu dikalikan dengan yang seakarnya, sama ada akarnya. Meskipun bentuknya ada di pembilang, tetap harus diakarkan dengan sekawannya. Sudah? Ada pertanyaan lagi apa tidak? Tidak. Ya, kalau tidak ada, sekarang kita membentuk kelompok. Ada 10 anak, silakan membentuk kelompok 3 sampai 4 anak. Kalian bisa memilih anggota kelompok sendiri. Ayo, silakan membentuk kelompoknya. Nah, kelompok 1. Ayo. Kelompok 1. Kelompok 2. Ayo. Kelompok 3. Nah, sudah pegang kerja semua ya untuk kelompok? Sudah semua? Nah, caranya silakan dibaca dulu. Biasakan membaca. Dibaca dulu baru bertanya. LKPD-nya dibaca, cara mengerjakannya. Kalau ada yang tidak paham silakan ditanyakan. Ada waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Ayo silakan dikerjakan. Mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Saya tunjuk atau mau mengajukan diri dari kelompok 1, 2, 3. Kelompok 3 selesai. Ayo, presentasi. Yang lain menyimak dari kelompok 1 dilihat, diperhatikan jawaban dari kelompok 1 sama atau tidak. Ayo, nomor ini 1 yang Nilai dari limit 3x plus 5 adalah 3 kali 3 plus 5 sama dengan 9 tambah 5 sama dengan 14. hasilnya. Hasilnya 14. Yang lain, kelompoknya Rozik sama apa tidak hasilnya berapa? Sama 14 dulu. 14, kelompoknya Sukma. Sama. 14, berarti jawabannya kelompok 3 sudah benar. Ayo, terima kasih, tepuk tangannya. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Ayo, maju. Kelompok 3 sudah, 2 sudah, kelompok 1 sekarang. Ayo, dipresentasikan. Kami mengerjakan kegiatan 3 di nomor 1, yaitu jawabannya adalah 6. Menggunakan apa itu? Menggunakan pemfaktoran. Difaktorkan. Ya. Soalnya bagaimana? Soalnya Ini apa? limit x kuadrat negatif min 9 per x min 3. X-nya mendekati berapa? Ini mendekati 3. Hasilnya? 6. Nah, ada yang menanggapi kelompok 1? Kelompok 1, ayo, mana? Berapa?
distribusi, pefaktoran, dan perkalian untuk sekawan. Ya, sekarang bersama-sama, kita semua bersama-sama. Hari ini kita sudah belajar namanya limit, fungsi, aljabar. Ini tadi apa? Pengertiannya apa ini tadi? Terbatas atau terbatas atau pendekatan. Nah, limit itu bisa dikerjakan dengan berapa cara tadi? 3. Yang pertama adalah substitusi. Kedua, ketiga, perkalian dengan bentuk sekawan. Ada pertanyaan lagi? Ada yang belum paham? Ayo coba. Kalau ada yang belum paham, silakan ditanyakan agar pulang kalian tidak membawa beban. Nanti bingung di rumah. Ayo, bingung di sini. Ada yang tanyakan apa tidak? Tidak ada. Sudah paham semua? Paham semua, alhamdulillah. Sebelum kita akhiri, jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Tetap pakai masker. Untuk pertemuan berikutnya kita tetap belajar limit, tapi limit tak hingga. Jadi dibuka internetnya, kemudian dibaca bukunya di rumah. Kalian mencari materi tentang limit tak hingga untuk persiapan minggu depan. Dari saya cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya sudah melaksanakan ujian kinerja pembelajaran dengan model PBL (Problem Based Learning). Alhamdulillah di sini saya ada kelebihan dan kekurangannya dalam pelaksanaan pembelajaran ini. Kelebihannya saya sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP perangkat yang saya buat, mulai dari pendahuluan, kemudian kegiatan inti di mana ada 5 fase sesuai dengan sintak dari PBL, kemudian TPACK juga sudah saya terapkan, soal hot yang ada pada evaluasi juga saya berikan, sampai pada kegiatan penutup yaitu refleksi dan kesimpulan juga sudah saya berikan. Namun ada beberapa kekurangan di dalam pembelajaran, yaitu siswa di dalam menjawab pertanyaan dari guru itu masih ragu-ragu. Jadi ketika guru mengajukan pertanyaan kepada siswa, mereka masih belum percaya diri. Kemudian siswa dalam mengerjakan soal juga masih perlu dukungan dari guru. Jadi ketika diberi masalah, mereka masih belum bisa mengerjakan secara mandiri, masih selalu butuh dampingan dari guru. Menurut saya itu yang dapat saya sampaikan dari pembelajaran saya hari ini. Untuk kelebihan dan kekurangannya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.